Oke, semua duduk kembali. Pak Wakapolda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak dari Provinsi yang mewakili Gubernur, kita harus membiasakan diri untuk mengendalikan diri. Kita seneng-seneng, kemudian khusyuk lagi, tapi juga tidak salah seneng-seneng lagi. Ya, jadi coba saya ambil 2 poin saja dari peristiwa ini tadi ya. Selama ini, kalau pengajian kan tidak ada gini-gininya. Kalau sudah gini-gini baru dangdutan, kan itu. Itu cara kita berpikir di dunia karena kita ngikut orang barat. Kalau orang barat itu pertanian ya pertanian, agama ya agama, ekonomi ya ekonomi. Enggak, kita berpikirnya menyeluruh. Kita berpikirnya tidak fakultatif tapi universitas. Atau kalau pakai Islam, Quran itu bukan juz-juz tok. Kita mikirnya jangan juz iya, tapi kita mikirnya kuliah. Kuliah itu artinya berpikir bersama-sama. Jadi pengajian boleh kayak begini, asal saling menjaga. Ini tadi saya tanya, yang mana yang kira-kira Tuhan marah yang mana? Tadi joget-joget dimarahi Tuhan enggak? Enggak ada masalah. Yang biasanya joget dimarahi kan kalau memperlihatkan aurat, merangsang lawan jenis kan begitu. Ini tadi kan enggak, ini kegembiraan. Kemesraan, cuma kalau pas Jumatan jangan gini. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa tahu ini tadi. Nah, ini namanya komprehensi, Pak. Semua departemen dalam pemerintahan harus bisa kerjasama, sinergi satu sama lain. Namanya dalam Islam itu kuliah, berpikir keseluruhan. Tidak hanya juz'iyah, berpikir hanya bidangnya saja. Makanya kepolisian sama TNI sama birokrasi sebelah manapun bekerja sama. Oke, sekarang gini, sambil menunggu kelompok yang sudah siap insya Allah, karena waktunya sudah setengah jam lebih, saya mau menabung. Karena ini hanya sekali ini tahap pertama di mana kita sinau bareng. Kalau Allah mentakdirkan kita akan ketemu lagi, tidak tahu kapan. Ini ya. Salah satu cara belajar, berpuasa, kamu kalau tidak ngerti bener, mbok jangan ngomong. Anda tahu isinya medsos. Apakah mereka pernah mengerti benar apa yang mereka omongkan? Ya. Mereka memaki satu sama lain, menghardik satu sama lain, memfitnah satu sama lain. Dasarnya bukan yang diomongkan, dasarnya adalah yang tidak diomongkan, yaitu kepentingan mereka yang disembunyikan. Betul enggak? Sekarang saya tanya, saya minta partisipasi Anda semua. Kalau Anda melihat pertengkaran di Jakarta di mana-mana, entah medsos, entah di media, pokoknya berita macam-macam yang orang bertengkar, apa antar parpol, antar tim ses, antar apapun saja, antar orang beragama. Coba saya minta beberapa kata yang Anda ingat, yang biasanya menjadi kunci dari pertengkaran. Coba kata apa yang Anda ingat? Bertengkar soal apa? Enggak, selama ini yang disebut-sebut dalam pertengkaran itu kata apa? Prasangka. Oke. Enggak, tapi sebenarnya itu kan kesimpulan Anda. Mereka tidak pernah ngomong prasangka. Itu kesimpulan Anda. Nah, yang biasanya kata dipakai, misalnya tak kasih contoh, khilafah, bertengkar toh? Nah, oke, temukan kata yang lain. Salah satu cara belajar itu adalah coba pahami kata-katanya dulu, baru kalimatnya, baru peta nilainya. Wong kata-katanya gak beres-beres kok. Apalagi? Bid'ah, kayak khilafah, bid'ah apalagi? Wah, berarti yang bertengkar orang Islam semua ini. Kata-kata dari Islam semua, kafir. Oke. Mas Islami dicatat, 1 khilafah, 2 bid'ah, 3 kafir, 4 syar'i, kata syar'i. Hijrah ya. Hijrah. Ini syar'i, ini tidak syar'i. Musyrik, kafir itu satu wilayah gitu ya, meskipun lain fenomenanya. Apalagi yang sifatnya nasional, biasanya bertengkar soal apa? PKI. Ya, catat. Pancasila bertengkar enggak? Kalau sudah saya ngaku Pancasila, berarti saya menuduh kamu bukan Pancasila, betul enggak? Makanya jangan gampang ngomong Pancasila, apalagi mengidentikan Pancasila dengan dirimu. Gitu loh ya. Kalau menuduh kamu kok cantik, berarti kamu menuduh yang lainnya tidak. Nah, jadi hati-hati ngomong.
Salah satu yang akan kita bangun di Bulungan adalah kesanggupan menahan diri, mengendalikan diri. Jangan ngomong kalau hasilnya bukan kebaikan. Jangan ungkapkan apa-apa kalau bukan dengan kebijaksanaan. Ojo pating pecodot cangkeme iku, kan gitu kan. Oke ya, oke. Masih ada lagi 2, 3 enggak apa-apa. Takbir, oke. Radikal. Siapa Mas Islam itu? Nanti kalau ada waktu kita coba memastikan sedikit apa to jane takbir iku, apa sih jane radikal iku ya. Kita coba daripada Anda enggak kamu radikal, enggak saya moderat. Loh, masing-masing tidak mengerti asal usulnya kata moderat dan radikal. Maka salah satu cara belajar adalah coba membenahi kembali pemahamanmu tentang setiap kata yang selama ini dipakai-pakai. Itu akan membuat kamu lebih bijaksana. Oke ya, masih ada lagi? Membela Islam, bendera tauhid, oke. Teroris, masih Islami ya, catat. Boleh ada lagi terakhir. Islam Nusantara menimbulkan pertengkaran enggak? Apa? Oke, LGBT, ya wis. Aku takon yang nyebut LGBT siapa? Awas kan. Itu kepanjangannya apa? L itu lesbi, B, G, gay, terus B, biseksual, T, transgender. Kok iso kon? Kok ero kon? Kok pinter sampean? Oke, enggak apa ya. Nanti mudah-mudahan ada waktu kita coba nyelup banyu titik ya, nyelup driji sidik. Pokoknya intinya jangan berdebat kalau Anda tidak mengerti benar. Jangan mengeser apa-apa yang Anda tidak tahu asal usulnya. Jangan nambah-nambah salah paham. Dan enggak usah nyuruh-nyuruh orang sholat tahajud kalau jam 2 malam. Kecuali temanmu sendiri yang sudah dekat. Gak kenal ngongkon-ngongkon. Kini sembahyang kok dit. Kita sudah mau Allahu Akbar, dit. Mari tahajud, dobel aku pas kata tahajud lagi. Dan saya sholat tahajud kalau disuruh orang saya jadi nggak seneng. Tahajud itu adalah cintaku kepada Allah yang rahasia di dalam diriku. Kamu nggak usah turut campur, jangan khawatir. Semua orang itu cinta sama Allah, dia akan sholat dengan sendirinya. Karena Allah itu memerintahkan sesuatu yang Anda tidak suka dan yang Anda suka tidak perlu diperintahkan. Aku takon. Coba tak kasih contoh. Sholat itu wajib mbak, diperintah wajib enggak? Anda suka enggak sholat? Ngaku aja. Ngaku aja. Poso. Iya, tapi suka enggak aslinya? Nah, tuh. Ngaku loh ya. Maka karena Anda enggak suka diwajibkan. Betul enggak? Wajib itu sesuatu yang harus dikerjakan, karena kalau tidak dikerjakan Anda mendapat akibat yang fatal. Misalnya makan, buang air besar, kencing, wajib enggak kencing? Hakikat biologisnya kencing itu wajib enggak? Caranya ngukur, kalau orang tidak kencing akibatnya sakit. Kalau enggak bisa beol akibatnya, ya toh? Jadi beol sama kencing wajib apa tidak hakikatnya? Apakah ada Allah mewajibkan beol? Tidak ada, karena untuk hal-hal yang Anda tidak perlu dipaksa, pasti Anda melakukan, tidak perlu diwajibkan. Betul enggak? Gitu enggak? Yang Allah bikin hukum itu kalau Anda tidak suka, maka diwajibkan, enggak dipaksa. Lu prajurit itu, ya apel, siap, gerak. Gitu ya. Karena kalau enggak digituannya, ya turu Pak. Betul enggak? Jadi kewajiban itu hakikatnya adalah Anda dilatih untuk mengerjakan sesuatu yang Anda tidak suka. Kalau Anda ingin menjadi pendekar kemanusiaan, pendekar kebudayaan, pendekar peperangan, pendekar negara, Anda harus berlatih melakukan sesuatu yang Anda tidak suka tapi baik. Dan tidak melakukan meskipun Anda suka tapi Anda tidak lakukan. Seneng kikil, tapi karena tidak baik untuk Anda berani tidak makan. Nah, kalau Anda berani mengendalikan diri seperti itu, Anda menjadi pendekar kehidupan. Kalau Anda hanya bisanya nurutin apa kemauan Anda hanya menjadi manusia tingkat rendah. Gitu ya.
Apakah ada kewajiban nikah? Ayo, nikah kan cuma sunnah Rasul. Nah sunnah kan tidak wajib. Jadi Allah tidak an-nikahu wajibun, tidak ada di Quran. Kenapa? Masih gak dikongkon wajib, gak diwajib, orang mesti rabi arek-arek. Kita betul? Jelas ya? Jadi sekarang kalau Anda mengerti kenapa kok diwajibkan, kenapa ini tidak diwajibkan, kalau Anda ngerti asal-usulnya, Anda akan mengerjakannya dengan penuh kehusukan, dengan pengertian yang membuat Anda menjadi lebih matang mengerjakannya. Jelas ya? Oke. Jadi tadi ada berapa mahasiswa mentor yang kita himpun? Ada 11. 11, pasti tidak mungkin saya menjelaskan itu, tapi saya urun saja dikit-dikit. Dan pengajian itu bukan Anda dikasih buah. Pengajian yang baik adalah Anda dikasih biji. Supaya Anda menanam sendiri, menyirami sendiri, memelihara sendiri, sehingga nanti buahnya merupakan milik Anda dan kedaulatan Anda. Kalau ustadz cuma ngasih buah, buah itu berapa lama usianya? Kamu dikasih duku, berapa lama usianya? Ya toh. Maka kalau bisa pengajian, takbir, apapun kalau bisa paling tidak 50% kasih biji, 50% baru kasih buah. Gitu. Nek buah tok ya kemelekeen, nek biji tok ya muta-muta. Jadi harus ada dua-duanya, betul enggak? Nah malam ini Mas, akan lebih banyak bijinya. Ibarat mangga, saya enggak kasih Anda buah mangganya, ya, saya kasihkan peloknya. Saya ninggali pelok, nanti tanam sendiri di hatimu, pikiranmu, ada yang berbuah besok pagi, ada yang berbuah seminggu lagi, dan apa yang Anda dengar malam ini bisa berbuah sebulan lagi. Oh iya ya, bener ya, baru Anda sadar. Jadi Anda dengar sedikit-sedikit pun enggak apa-apa. Enggak usah semua dipahami, enggak apa-apa. Yang penting dimasukin aja. Dimasukin aja jadi file, nanti akan tumbuh sendiri, akan ludeng sendiri. Ngono ya? Sip, tepuk tangan untuk kemesraan kita pada malam hari ini. Sekarang kita punya waktu untuk presentasi. Presentasinya 4 kelompok tadi saya mohon cespleng. Mengendalikan diri, tidak berkepanjangan, pokoknya ini gini. Unsurnya gini kan. Yang harus dihilangkan ABC. Yang harus jangan sampai hilang ABC gitu ya. Oke. Sekarang saya tanya, saya minta usulan Anda. Ada Pak Kapolres. Pak Kapoldanya sama saya sebagai orang tua kita mengamati Pak ya. Meskipun nanti tinggal menasihati terakhir. Oh, Pak Kapolda ya, kok Pak Kapolres, Pak Kapolda ya. Ya. Nah, sekarang Pak Dandim ada Pak Dandim? Masih di Bayangkara. Oke. Saya ini usul yang memandu, yang menjadi MC dan moderator dari 4 kelompok itu saya minta Pak Kapolres. Setuju enggak? Saya rada wedi arek-arek iku. Nek karo aku kok sak karep-karepe dhewe, nek musuh iki kan awake gede ya. Itu ya. Ya, beliau yang akan memandu, tapi Pak Kapolda sama saya, karena ketuaannya saya, karena sudah senior tua, sekali-sekali dibolehkan interupsi kalau memang harus di ini. Gitu ya Pak ya, jadi sampean berhak untuk interupsi. Oke, sekarang saya minta beliau, semua kelompok silakan datang ke tempat semula. Tepuk tangan untuk lali jenengi rek. Kayan, kelompok Lei, kelompok sama yang terakhir, Oren. Nah, oke, silakan. Sudah datang semua? Sudah masuk semua? Oke. Oke. Pak Kapolres silakan berdiri. Saya sampean yang mimpin presentasi masing-masing. Bapak-bapak nanti akan menanggapi, beliau menanggapi dan semuanya menanggapi. Ini namanya kita belajar regenerasi. Ya. Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji M.H. Ainun Najib. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk menjadi moderator terkait dengan diskusi kita malam ini. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah mepet, kami kesempatan kepada kelompok Kayan yang akan mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan individu. Ya, waktu dan tempat kita berikan waktu maksimal 5 menit untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi Gak apa-apa, wabarakatuh. Kelompok Kayan akan membahas tentang individu yang harus dirawat dan mana yang harus dibuang. Ada beberapa hal yang perlu dicatat untuk kita semua, wabil khusus saya pribadi dan teman-teman kelompok Kayan. Yang pertama tentang perilaku yang akan kita bahas, yang setiap detik, setiap saat kita laksanakan. Dan banyak ini menurut saya seakan-akan itu betul menurut kita, tapi menurut orang lain itu salah. Yang pertama yaitu tentang congkak dan sombong yang harus dibuang. Merasa benar sendiri, menghujat ke sana ke sini, menurut kita itu betul karena kelompok kita akhirnya pada dasarnya itu semua salah sebenarnya. Dan kalau sering kita membahas orang lain salah, apa kita sudah betul selama ini? Itu yang harus dibuang jauh-jauh. Kata Rasul, barang siapa yang memendam tentang dengki, merasa menang sendiri, merasa betul sendiri, itulah salah satu teman syaitan, laknatullah. Yang kedua, karena waktunya cuma 5 menit, mudah-mudahan berkenan dan membawa lebih manfaat kepada kita tentang apa yang harus dipelihara. Yang harus dipelihara, yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu tentang ibadah tentunya kita terhadap Allah Sang Pencipta. Selama ini kita suka menyalahkan orang lain. Kita suka mengaku diri kita benar. Tapi pada dasarnya kita nol besar untuk berbuat baik. Yang kedua yang harus kita pelihara lagi yaitu akhlak. Hampir sudah punah. Akhlak itu kita pelihara. Kita tahu di sekolahan yang formal saja, SD, SMP atau SMA, pelajaran agama terutama akhlak yang sekarang cuma 2-4 jam dalam satu minggu, kadang-kadang gurunya pun tidak ada. Kalau dulu waktu saya hampir setiap 2 jam dalam satu hari itu wajib yang namanya akhlak terutama. Sekarang kita bisa tahu terutama bapak-bapak yang seumur dengan saya, terutama juga guru, hampir sudah punah tentang akhlak yang ada di sekolah dan pendidikan yang setara. Kenapa saya sampaikan ini? Karena mungkin semua akhlak sekarang dibebankan kepada ustadz, kepada kiai. Tapi guru formal hampir tidak ada fungsi untuk akhlak. Mungkin itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq min aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi, berikan aplaus untuk kelompok Kayan. Luar biasa. Selanjutnya mohon izin Bapak Kiai, apakah langsung ditanggapi oleh narasumber? Kita serahkan kepada beliau. Kalau ada yang langsung ingin menanggapi, monggo. Kalau tidak, kita teruskan ditanggapi yang terakhir nanti. Baik, terima kasih. Mohon izin, mungkin Pak Sekda? Menurut beliau sekalian aja. Oh, sekalian saja. Umum, ya. Baik. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada kelompok Lai. Kelompok Lai, mana kelompok Lai? Ya, silakan kelompok Lai. Terkait dengan diskusinya masalah merajut Indonesia negara tadi ya, bagiannya negara ya. Silakan Pak. Singkat, padat, jelas. Oke, kami dari kelompok Lai. Kami dari kelompok Lai, boleh dikenalkan Pak? Anggotanya yaitu Imam, Lukman, Cakno, dan Pak Ijo. Nah, ini keempat-empatnya dibagi satu-satu ya. Oke, jadi dalam bernegara ya, satu yang dipertahankan menurut
Cakno. Dari Cakno ini adalah kedaulatan negara dan rakyat, itu yang dipertahankan. Jadi jangan sampai jebol. Ya, oke, kemudian itu yang dipertahankan. Yang kedua, yang harus dirawat. Ini dari Mas Paijo yang berambut gondrong ini, Kak. Yaitu adalah, yang dirawat adalah kebinekaan yang berbasis budaya Nusantara. Jadi bukan agama, kebinekaan yang berbasis budaya Nusantara, ya. Yang ketiga, yang perlu dihilangkan menurut Bapak Lukman yang berbaju putih ini, yaitu sikap egosentris. Ya Pak ya? Ya, bahasanya tinggi menurut Bapak Lukman. Ya. Kemudian yang keempat yang perlu dijaga yaitu menurut Pak Imam, ya, yaitu persatuan. Saya rasa cukup itu saja. Terima kasih. Sudah? Cukup? Ya, kelompok Lei. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Lei. Yang di belakang tepuk tangannya kurang keras. Mohon yang di belakang, yang di ujung sana. Yang di ujung sana. Yang di ujung sana, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kelompok yang ketiga yaitu kelompok Orange. Orange ya? Orange mana Orange? Orange maju ke depan, silakan Pak. Kelompok Orange terkait dengan negara, individu, masyarakat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim Orange, masyarakat yang perlu dirawat, keberaneka-ragaman, mengingat di Kabupaten Bulungan ini banyak macam-macam suku, yaitu suku Jawa, Dayak, Bugis, Tidung, Timur, dan lain-lain. Agar tercipta kehidupan yang harmonis, aman, tentram, damai. Kita sadar Indonesia itu penuh warna-warni, jangan dirusak kebinekaan ini. Marilah kita bergotong royong dalam membangun negara ini. Dengan semboyan, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, tidak mengharap imbalan dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Yang perlu dijaga adalah toleransi. Toleransi ini sangat indah di Indonesia, apalagi di Pulau Borneo. Di sini semua bersama sama menjaga toleransi. Dan toleransi itu bois, tanpa toleransi manusia itu egois. Yang perlu dihilangkan yaitu koruptor, atau Mbak Nun bilang kemarin Sengkuni 2019. Yang perlu dipertahankan yaitu adalah seduluran. Karena saya sebagai perantauan sangat butuh sedulur atau teman. Karena perbedaan yang menyatukan keberaneka-ragaman. Bila jancuk menyatukan kita, mengapa kita harus berseteru dengan keyakinan kita? Golek dulur ora golek musuh. Cari saudara bukan cari musuh di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Kelompok Orange, semakin malam kelihatannya semakin mendalam dan semakin berarti. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Yang terakhir, ini kelompok dari burung enggang ya. Maskot dari Kota Bulungan. Ya, jangan sampai kalah sama kelompok Orange. Harus lebih mendalam lagi, Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang menggelegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sekarang lillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Terima kasih yang kami hormati Bapak Kiai Haji M.H. Ainun Najib beserta seluruh rombongan. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan. Amin ya rabbal alamin.
panjang umur dan dimurahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok TNI Polri diberikan tugas oleh Bapak Kiai Haji untuk membahas tentang keluarga. Sebelumnya kami mohon maaf, kami sendiri sebagai seorang kepala keluarga belum mampu sampai hari ini menjadi kepala rumah tangga yang baik, belum mampu membina keluarga dan anak yang baik, tapi berusaha untuk membina keluarga dengan sebaiknya atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan kami dari kelompok Enggang, kata Allah dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Maka kita berusaha sebagai umat Islam untuk menjaga akidah kita Al-Quran dan hadis. Kita selamatkan keluarga istri kita, anak-anak kita, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan sebagai selanjutnya kembali, sebagai kepala, sebagai dalam suatu keluarga, ada tugas masing-masing. Apa tugas suami, apa tugas istri, dan apa tugas anak-anak dalam hubungan keluarga. Suami ada tugasnya, istri ada tugasnya, anak-anak ada tugasnya. Apabila masing-masing sudah tahu masing-masing apa tugasnya, insya Allah sebuah keluarga akan menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Terutama untuk anak-anak kita semua yang anak-anak muda, jagalah kedua orang tua kita. Jangan sampai kita melawan kedua orang kita. Kata Allah dalam Al-Quran mengatakan, saja tidak boleh kepada kedua orang kita. Maka patuhlah kepada kedua orang kita sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan sebagai yang terakhir sekali, menjadi sebuah keluarga adalah tidak semudah membalikkan telapak tangan kita mengatur. Kita mungkin bisa menasihatin orang, kita gampang membilangin orang, tapi kita belum tentu mampu untuk menjaga keluarga kita. Untuk itu antara suatu hubungan keluarga harus mau menerima saran dan masukan dari hubungan keluarga itu. Dalam surat Al-Asri, wattawasau bil haq wattawasau bis sabri. Jadi kita menerima masukan dari istri, suami menerima istri menerima masukan dari suami, dan anak-anak juga menerima nasihat dari sebuah hubungan keluarga. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan masyarakat Bulungan pada khususnya dan Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya kita selalu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Arifin. Sekali lagi kalau boleh saya selaku moderator berikan aplaus yang sekeras-kerasnya untuk semua kelompok. Bapak Kiai Haji MH Ainun Najim yang saya kasihi, yang saya hormati dan saya muliakan. Kalau boleh saya mengulangi sedikit dari masing-masing kelompok. Yang pertama kelompok Kayan terkait dengan individu. Tadi hasil kesimpulannya secara singkat saya sampaikan. Yang harus dihilangkan secara individu sikap congkak dan sombong serta ego. Yang harus dipelihara adalah ibadah kepada Sang Pencipta dan akhlak kita. Selanjutnya kelompok 2, kelompok Klai terkait bagaimana bernegara. Yang harus dipertahankan adalah kedaulatan negara dan rakyat. Yang harus dirawat adalah kebudayaan yang berbasis kebinekaan. Dan yang harus dibuang adalah sikap egosentris, serta yang harus dipertahankan adalah persatuan kita. Selanjutnya kelompok yang ketiga, kelompok Orange, diskusinya terkait terkait dengan masyarakat. Yang harus dirawat adalah sepi ing pangmre, rame ing gawe, kebinekaan dan toleransi. Yang harus dihilangkan adalah koruptor. Yang harus dipertahankan adalah sikap persaudaraan atau seduluran. Yang terakhir kelompok Enggang terkait dengan keluarga, sarannya adalah berusaha membina keluarga yang baik. Yang harus dijaga adalah terkait dengan menjaga akidah kita, Al-Quran dan hadis. Masing-masing anggota keluarga harus mengetahui tugas masing-masing sehingga bisa menjadi keluarga yang samawa. Yang terakhir adalah
masing-masing anggota keluarga saling menerima saran dan masukan, baik suami kepada istri, istri kepada suami, maupun anak kepada orang tua. Mungkin itu Pak Kiai. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada narasumber yang hadir di sini, baik dari Bapak Sekda, Bapak Wakapolda, dan perwakilan dari Bupati maupun dari rekan-rekan TNI. Untuk itu seluruhnya sekali lagi saya mohon berikan aplaus yang sekeras-kerasnya. Mari sama-sama kita mendengarkan masukan, saran maupun arahan dari narasumber. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolres sebagai moderator. Alhamdulillah mendengar dari 4 kelompok tadi, semuanya yang disampaikan sangat-sangat berbobot sekali. Tepuk tangan untuk